Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Famila Zahra dari kurs 84 yang akan membahas mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Computational Thinking untuk persoalan komputasi. Guru pengajar oleh Ibu Rahayu Sri Agumi SPD. Berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, rancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Pepper, seorang pengajar atau peneliti atau ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pada tahun 1980, dipopulerkan kembali pada tahun 2006 oleh Janet Mary Wing, seorang ilmuwan dari Columbia University. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang menjadi 3 tahap sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik Computational Thinking atau CT. Computational Thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. 3. Karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian, di mana pada computational thinking berarti proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang berupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola membantu kita dalam menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut, karena ada contoh masalah yang diselesaikan. Misalnya, mengenai pola file dokumen, file system, file execution, atau struktur data atau file. Pengenalan pola bertujuan agar seseorang dapat memprediksi hal yang akan terjadi setelahnya, membuat sebuah aturan khusus, dan memudahkan memecahkan masalah dengan pola yang hampir sama. C. Abstraksi atau abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Dalam computational thinking, abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika menulis program.
Metodenya berupa melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Metode ini juga membutuhkan kemampuan menyaring informasi yang tidak dibutuhkan, memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana, dan membuat informasi lebih bersifat generalisasi sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. D. Algoritma atau algoritma. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik. Karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami, contohnya dengan menggunakan skema, flowchart, atau diagram alur. Dalam penulisan, algoritma membutuhkan perencanaan yang panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Solusi yang ditawarkan komputermu sebaik algoritma yang kamu tulis. Jika algoritmanya tidak bagus, solusinya juga tidak akan bagus. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah. 2. Mengolah masalah. 3. Pengambilan keputusan. 4. Penyelesaian masalah. 5. Meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. A. Memasak nasi. B. Membuat nasi goreng. C. Membersihkan rumah. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Lantas, apakah ada keterkaitan antara algoritma dengan computational thinking di dalam pengambilan keputusan? Algoritma dengan computational thinking saling berkaitan, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi. Seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik, yang tersusun dalam bentuk algoritma. Yang berarti menyusun solusi komputasi dengan menggunakan langkah-langkah yang logis dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam membuat langkah-langkah tersebut, dapat menggunakan metode-metode yang ada pada computational thinking. Beberapa metode itu diantaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Sofia Famela Zahra pamit undur diri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.